Tuhan. Jadi ya, kita masih lagi dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bukan saja sekadar menjadi pengetahuan bagi kita, amin. Tetapi ya, setiap patah kebenaran firman Tuhan yang kita terima benar-benar berkuasa mengubah kehidupan kita. Ya, benar-benar berkuasa menyelamatkan hidup kita. Seperti yang kita dengar kesaksian dari Brother Leong, ya, suatu kita bersama di dalam menara doa online. Firman Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupannya. Dia benar-benar mengalami kuasa firman Tuhan. Dan kita lihatlah bagaimana kehidupannya. Ya, dari seorang yang hancur masuk penjara, tetapi kini dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bukan saja di Sarawak, bahkan di Malaysia dia menjadi berkat. Maka dari itu, di dalam ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan, gereja Tuhan akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan tanpa batas. Sebab kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bukanlah kata-kata yang sia-sia, bukanlah kata-kata manusia, ya, bukan kata-kata pujangga, tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari adalah kata dari mulut Allah. Itu yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan diumpamakan seperti benih. Benih itu akan ditanam, lalu berakar, bertumbuh menjadi sebuah pohon. Ya. Kemudian pohon itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang ranum. Begitu juga kehebatan benih firman Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ditanam di dalam kehidupan kita, lalu berakar, bertumbuh menjadi sebuah pohon, kemudian akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Amen. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Surat Yakobus 1 ayat 21. Oke, sebentar ya jemaat Tuhan. Yakobus 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkanmu. Gereja Tuhan akan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan yang ditanam oleh Allah sendiri di dalam hati kita.
di dalam hati kita sebagai gereja Tuhan. Kehebatan kuasa firman Tuhan yang ditanam oleh Allah sendiri di dalam hati kita berkuasa menolong hidup kita, berkuasa membebaskan hidup kita, berkuasa memberi kesembuhan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kehebatan kuasa firman Tuhan berkuasa memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi apapun cabaran. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan seluruh hidup kita. Makanya untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita buka Ibrani 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah yang berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku, yaitu firman Tuhan, di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ya. Kata menaruh di sini sama prinsip dengan menanam. Ya. Tuhan menanam firman-Nya ke dalam hati gereja Tuhan. Tuhan bukan hanya menanam firman-Nya di dalam hati gereja Tuhan, tetapi juga firman Tuhan menyatakan firman Tuhan itu ditulis dalam akal budi kita sebagai gereja Tuhan. Wow. Betapa beruntungnya kita sebagai gereja Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan itu ditaruh, disimpan, ditanam, ditulis ya di dalam akal budi kita. Untuk apa? Agar kehidupan kita sebagai gereja Tuhan dipenuhi dengan kehebatan kuasa Tuhan. Kita dapat mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan. Bagaimana? Sebab firman Tuhan yang ditanam di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam hati Tuhan, akan berakar, akan bertumbuh dan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan begitu rindu menanam, menaruh, menabur firman Tuhan di dalam hati kita. Sebab itu firman Tuhan diibaratkan, ya, sebab itu hati kita sebagai gereja Tuhan diibaratkan seperti tanah. Firman Tuhan menyatakan ada 4 jenis tanah hati manusia. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang penuh semak duri, luka, repak, nada ulih non selit. Dan ada juga tanah yang baik. Tahukah gereja Tuhan bahwa ada 3 jenis tanah? Yang pertama, tidak layak untuk benih firman Tuhan. Mengapa? Ya, sebagian benih firman Tuhan ditabur, itu jatuh di pinggir jalan. Tetapi datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ada yang tumbuh sebentar, kemudian layu, tidak dapat berakar. Bila tidak dapat berakar, pasti tidak dapat bertumbuh. Mengapa? Sebab tanah itu penuh dengan batu. Tanah yang penuh dengan semak duri juga repah amat.
Tan ditabur juga dengan benih firman Tuhan. Tetapi sayangnya benih itu tidak dapat tumbuh juga. Mengapa? Sebab dihimpit, dihembak oleh semak duri. Akhirnya benih itu mati. Gereja Tuhan yang dikasihi, coba perhatikan tanah hati gereja Tuhan model yang mana? Ya. Jenis tanah yang mana? Hati kita menentukan siapa kita. Penghasilan buah dari kehidupan kita begitu bergantung dengan hati kita. Apa yang tertanam di dalam hati kita, itulah yang dihasilkan oleh hidup kita. Jika kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, maka yang terhasil adalah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menghasilkan buah yang baik. Gereja Tuhan akan menjadi berkat buat kehidupan orang lain, sehingga nama Tuhan dipemuliakan. Amen. Ini yang gereja Tuhan alami. Kehebatan kuasa firman Tuhan akan menghasilkan buah di dalam kehidupan yang serupa dengan Kristus. Sebab pada prinsipnya begini, hati kita dibentuk oleh Tuhan untuk ditanam dan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan mau firman-Nya yang dipelajari, yang dibaca, yang direnungkan siang dan malam, yang didengar lewat khotbah, berakar, bertumbuh menjadi sebuah pohon, kemudian menghasilkan buah. Bukan buah yang biasa-biasa, tetapi buah yang luar biasa, buah yang berkualiti, buah yang menarik hati orang untuk datang kepada Tuhan. Amen. Sebentar. Pertanyaannya sekarang, apa yang banyak tertanam di dalam hati kita? Apa yang sedang menguasai hati kita saat ini dari dulu? Apakah itu kebenaran firman Tuhan? Ataukah hati kita masih banyak tertanam dengan sampah? Tertanam dengan semak duri belukar, tertanam dengan berbagai batu. Coba gereja Tuhan perhatikan kehidupan gereja Tuhan. Ya, tidak perlu kita lihat kehidupan orang lain. Kita lihat kehidupan kita sendiri. Apa yang tertanam, banyak tertanam di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak dapat tertanam. Firman Tuhan tidak dapat berakar, tidak dapat bertumbuh di dalam kehidupan, di dalam hati. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun gereja Tuhan berulang-ulang membaca, berulang-ulang merenungkan firman Tuhan, berulang-ulang diajar mendengar firman Tuhan, jika hati kita masih banyak tertanam rapat semak duri, dipenuhi dengan belukar, jika hati kita masih banyak tertanam rapat, ya, batu-batu yang menjadi benteng mengelilingi, memenuhi hati kita, kita tidak akan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan.
Jadi jika begitu gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar benih kebenaran firman Tuhan dapat ditanam, dapat berakar, dapat bertumbuh, menghasilkan buah? Apa yang harus kita lakukan? Pada pagi hari ini kita akan belajar. Firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan dua hal agar kita dapat mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan. Ya. Bagaimana kuasa firman Tuhan itu dialami, dinikmati oleh anak-anak Tuhan yang lain. Begitu juga firman Tuhan ini akan berkuasa, akan kita nikmati juga, mengalami ya kuasa firman Tuhan tanpa batas. Bukan hanya Brother Leong juga yang akan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan, tetapi kita juga sama-sama mengalaminya. Saya percaya gereja Tuhan begitu rindu untuk mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo buka hati kita seluas-luasnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menebas segala yang najis dari hati kita. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak di dalam hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hati kita harus ditebas dulu, sebab banyak semak berduri, ya. Seluruh hati kita harus dibersihkan dulu. Untuk apa? Untuk membuang segala sesuatu yang kotor, untuk membuang kejahatan yang begitu banyak di dalam hati kita. Tuhan tidak berkenan terhadap segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak yang tersimpan di dalam hati kita, yang telah menguasai hati kita, menguasai kehidupan kita. Makanya pada pagi hari ini firman Tuhan memberi perintah kepada kita untuk menebas, untuk membersihkan hati kita, agar segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang telah menguasai dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Amen. Jika tidak dibuang, benih kebenaran firman Tuhan tidak akan dapat berakar, tidak akan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ya, saya melihat begitu banyak gereja Tuhan yang firman Tuhan tidak dapat bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Sebab firman Tuhan tidak berakar, bertumbuh. Sebab firman Tuhan ya dihimpit oleh semak berduri, dihimpit oleh batu-batu yang menguasai hati jemaat Tuhan. Jika firman Tuhan tidak dapat berakar, tidak dapat bertumbuh dalam hati gereja Tuhan, gereja Tuhan sendiri juga yang rugi. Ya, memang kita kebaktian, memang kita melayani, memang kita beribadah, memang kita mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak dapat bertumbuh. Sebab hati kita begitu banyak tersimpan segala yang kotor. Kejahatan menguasai hati kita. Kita sedia maklum bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini, jika terdapat sampah di dalam rumahnya, dia tidak akan membiarkan sampah itu untuk terus tersimpan di dalam rumahnya. Tanpa arahan, tanpa perintah, dengan penuh kesabaran, dia akan mengambil penyapu, dia akan mengambil vacuum, dia akan sapu rumahnya, dia akan vacuum rumahnya, dia akan bersihkan rumahnya, dan dia akan mengumpul, membuang sampah itu keluar dari rumahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Segala sesuatu yang kotor dan yang jahat, yang begitu banyak,
yang telah tersimpan di dalam hati kita seharusnya dibuang tanpa arahan. Seharusnya dibuang, dibersihkan tanpa perintah. Dengan penuh kesadaran kita menyapu, kita vacuum, lalu kita kumpul, kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Tetapi pada hakikatnya, mengapa firman Tuhan harus memberi perintah kepada gereja Tuhan, harus memberi arahan kepada gereja Tuhan agar segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak tersimpan di dalam kehidupan gereja Tuhan harus dibuang? Mengapa Tuhan harus memberi perintah terlebih dahulu? Mengapa gereja Tuhan tiada kesadaran untuk membuang segala sesuatu yang kotor dan yang jahat itu? Yang menyedihkan, sekalipun firman Tuhan telah memberi arahan agar segala sesuatu yang kotor dan kejahatan itu harus dibuang, mengapa segala sesuatu yang kotor itu dan yang jahat itu masih tetap tersimpan erat di dalam hati gereja Tuhan? Jawabannya, sebab gereja Tuhan suka menyimpan segala sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat tersimpan erat di dalam hati. Gereja Tuhan lebih suka berdendam dari mengampuni. Kita lihatlah bagaimana kehidupan gereja Tuhan yang berdendam. Datang ke gereja, iya. Datang ke gereja, memuji menyembah Tuhan, iya. Melayani Tuhan, tetapi hidup dengan dendam, hidup di dalam dendam, tidak dapat mengampuni. Lebih suka iri hati, lebih suka berdengki, lebih suka berseteru, lebih suka amarah, lebih suka hidup dalam kebencian. Meskipun bertahun-tahun hidup sebagai orang percaya. Dan tidak heranlah apa yang timbul dari hatinya, ya, yang timbul dari hati gereja Tuhan, dari hati manusia, timbul segala yang jahat. Bukan yang baik, yang jahat. Dari hati manusia timbul segala yang jahat. Itu yang Yesus nyatakan, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati, dari hati orang, dari hati kita, timbul segala pikiran jahat, pencaburan, pencurian, pembunuhan, penzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Sebab itu hati kita harus ditebas dari segala yang najis. Sedangkan gereja Tuhan, pikiran jahat itu bukan dari luar, ya, bukan dari luar, yang tiba-tiba menguasai pikiran manusia. Bukan. Itu sudah ada, disimpan sejak dari dahulu. Berarti semua data di ayat ini, ya, posisinya sudah di dalam. Hanya menanti waktu untuk muncul dalam bentuk perilaku. Menanti waktu untuk muncul dalam bentuk perkataan. Menanti waktu untuk muncul dalam bentuk sikap. Menanti waktu untuk muncul dalam perbuatan. Ya, kalau orang yang mencuri itu memang sudah lama tersimpan di dalam hatinya untuk mencuri, bukan tiba-tiba. Jadi gereja Tuhan, model hidup gereja Tuhan yang tidak benar, itu bukan soal di permukaan. Itu soalnya dari dalam. Sebab dari dalam timbul segala yang jahat. Pikiran yang jahat,
timbul pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu semuanya dari dalam. Makanya perubahan hidup bukan akibat dari luar masuk ke dalam, bukan. Perubahan hidup dimulai dari dalam keluar, dari dalam keluar kehidupan kita. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, dari dalam hati harus dibersihkan terlebih dahulu. Dari dalam hati harus diubah terlebih dahulu. Jika berubah di dalam, bersih di dalam, maka berubahlah di luar, bersihlah di luar. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, bila segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu masuk, lalu tersimpan di dalam hati kita. Sejak kita lahir ke dunia ini, begitu banyak hal-hal yang buruk masuk, lalu tersimpan, tertanam di dalam hati kita. Apatah lagi jika kita lahir, ya, kita lahir di dalam keluarga yang belum percaya. Apatah lagi kita lahir di dalam keluarga yang berantakan, berkenhat. Ya. Banyak yang terjadi di dalam keluarga ini. Di dalam keluarga yang kucek-kacik, yang berantakan. Itu yang masuk, tertanam di dalam kehidupan kita. Di dalam kita membesar, begitu banyak hal-hal yang negatif yang masuk. Kita benarkan masuk, kita biarkan masuk di dalam kehidupan kita. Bila kita telah besar, kita telah berkeluarga, ya, dan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk juga masuk. Apatah lagi jika kita mendirikan rumah tangga sebelum mengenal Tuhan. Mungkin mak mentua kita, bapak mentua kita, ipar kita, yang melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Ya. Dan juga bagi anak-anak di sekolah, banyak hal yang tidak baik, hal yang buruk, ya mungkin kena bully, dianiaya di sekolah. Ini yang menyebabkan hal yang buruk masuk, tertanam, tersimpan, lalu menguasai. Mungkin di tempat kerja juga sangat banyak hal-hal yang buruk yang terjadi lalu masuk, dan kita biarkan, kita simpan baik-baik di dalam hati kita. Coba perhatikan, sekarang berapa usia kita? Jika sekarang usia kita 50 tahun, selama 50 tahun ladang hati kita ditanam dengan hal-hal yang benar, maka hidup kita pasti benar. Tetapi jika selama 50 tahun hati kita ditanam dengan kelukaan, ditanam dengan kepahitan, ditanam dengan kebencian, iri hati, dendam, kebohongan, ditanam dengan kebencian, maka hidup kita, ya, akan penuh dengan segala yang kotor, dan kejahatan menguasai kehidupan kita. Jadi tidak heran jika hidup kita, ya, penuh dengan kejahatan. Manusia itu bukan tiba-tiba dia menjadi jahat. Semalam saya membaca tentang kisah, ya, seorang gadis. Tentu kita tahu tentang gadis ini yang membunuh ibunya sendiri, Isabel Guzman. Ya, masa di dalam pembicaraan pun saya dapat melihat, ya, di video itu kan, di raut wajahnya saya dapat melihat hidupnya penuh dengan kebencian. Dari pandangan matanya, riak wajahnya, dari gayanya. Mengapa dia melakukan sesuatu yang jahat, sanggup membunuh ibu
kadonya sendiri. Ditikam dengan pisau 151 kali. Bayangkan. Sebab dia telah membiarkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak baik. Dia membiarkan hatinya terus terluka. Dia membiarkan hatinya penuh kepahitan, dendam, kebencian. Tidak heran dia membunuh ibunya. Begitu juga pada saat ini gereja Tuhan. Jika kita hidup dengan kelukaan, kepahitan, kedengkian, iri hati, dendam, kebencian, kebohongan, jangan biarkan hal itu terus berlarutan. Jika dibiarkan berlarutan, tidak dibuang dari kehidupan, dari hati, hidup kita akan semakin parah. Tidak heran, tidak terkejut jika suatu hari nanti kita melakukan sesuatu yang baik, yang tidak baik. Jadi sebelum terlambat, bersihkan hati kita, tebas hati kita dari segala yang kotor, tebas, bersihkan dari semak baluri, dari beloka, dari batu-batu kumpu, batu-batu itu, batu dendam, batu dengki, batu kebencian, batu kepahitan. Buang, singkirkan jauh-jauh. Izinkan Bapa di surga mencabut segala yang tidak baik itu di dalam kehidupan kita. Izinkan. Hai pastor, kan kita sudah buat camp pemenang. Beberapa kali sudah kita buat camp pemenang. Memang saya akui kita telah membuat camp pemenang. Ada jemaat yang pulih, yang sembuh, yang terbuka. Sebab keterbukaan adalah awal pemulihan. Tetapi ada juga yang jemaat yang telah mengikuti, tetapi tetap membiarkan hatinya penuh dengan luka, penuh dengan batu-batu. Jadi pada pagi hari ini kembali kita izinkan Bapa di surga membersihkan hati kita. Bagaimana? Yesus mengajar kita. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Bapa mau mencabutnya dari kehidupan kita saat ini dengan akar-akarnya. Satu urat pun akarnya Bapa tidak mau biarkan tersimpan di dalam hati kita. Semua tanaman yang tumbuh di dalam hati kita yang bukan ditanam oleh Bapa di surga mesti dicabut dengan akar-akarnya, agar tidak tumbuh lagi akar kepahitan, akar dendam, akar kebencian, akar kelukaan, dan berbagai banyak lagi hal-hal yang buruk. Semua tanaman yang sudah puluhan tahun tertanam di dalam hati kita, yang bukan benih yang dari Bapa, izinkan Bapa untuk membersihnya, mencabutnya. Barulah hati kita dapat ditanam dengan benih firman Tuhan. Memang kita selama ini mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, tetapi hati kita penuh dengan kelukaan, kebencian, kepahitan. Sebab itu firman Tuhan tidak bertumbuh. Sebab itu tidak ada perubahan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Masih terluka. Sebab itu hidupnya rusak. Sebab itu hidupnya hancur. Intinya, segala tanaman yang tidak baik itu adalah dari si jahat, dari dunia yang telah rusak ini. Itu yang masuk, terpacak, tersimpan di hati kita, dibiarkan kita menguasai hati kita. Setiap sudut hati kita dikontrol oleh kelukaan, oleh kepahitan, oleh dendam, kebencian. Bertahun-tahun kita biarkan.
Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mau mencabutnya. Tuhan mau membersihnya. Tuhan tidak mau membiarkan hal-hal yang buruk itu, hal-hal yang kotor itu, hal-hal yang jahat itu terus menguasai hati gereja Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyingkirkan segala yang jahat, segala yang kotor itu jauh-jauh. Tuhan mau kita pulih. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita merdeka dari segala yang kotor dan yang jahat itu. Ya, percaya katakan amin. Ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Makanya sekali lagi saya mengatakan, mengajak, mendorong gereja Tuhan, mengizinkan Bapa di surga mencabut segala yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak tersimpan puluhan tahun di dalam hati kita. Biarkan Bapa membersihkan ladang hati kita, mencabut segala akal-akal itu. Bapa tidak mau Anda hidup penuh dengan penderitaan karena kelukaan, karena kehancuran, akibat dendam, akibat dengki, akibat benci. Bapa mau menanam benih firman-Nya agar berakar, bertumbuh, dan kehidupan Anda menghasilkan buah, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan. Amen. Ayolah, marilah. Dan yang kedua, setelah kita menebas hati kita, kini hati kita bersih dan hati kita mulai terbuka dengan firman Tuhan. Ya. Yakobus berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Setelah membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu yang tersimpan di dalam hati kita selama puluhan tahun, maka tibalah saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut masuk ke dalam hati kita. Sekarang kita memiliki hati yang baru, hati yang telah bersih, hati yang tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Tiada lagi hati yang berbatu, tiada lagi hati yang keras di dalam hati kita, tiada lagi kekerasan. Ya, kini kita memiliki hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow. Rohku yang akan kuberikan dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Inilah hati yang baru. Allah mengaruniakan hati yang baru kepada kita. Allah menjauhkan dari hidup kita hati yang keras. Untuk apa? Untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita punya prinsip. Ya. Kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah hati yang baru. Hati yang baru, hati yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut. Artinya dengan kerendahan hati, bersedia untuk dikoreksi. Seperti pada pagi hari ini. Kita belajar, kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita merasakan firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua kena kehidupan kita, kita terbuka. Kita tidak merasa tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Ya,
Dengan kerendahan hati kita bersedia didisiplin, ditegur, dibentuk, dihajar oleh Tuhan. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Setelah menerima firman Tuhan, keterbukaan dengan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, maka kita bukan hanya mendengar. Kita bukan hanya membaca, merenung, menghafalkan firman Tuhan. Ya, mendengar khotbah firman Tuhan, kita menyimpannya di dalam hati kita. Tiada semak duri lagi. Tiada batu-batu lagi yang menguasai hati kita, sebab hati kita dipenuhi, disimpan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ya, inilah hati yang baru, menerima firman Tuhan dengan sukacita, tidak membiarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Kita tidak hanya mendengar, tidak hanya mencatat, tidak hanya menulis firman Tuhan, berbagi firman Tuhan. Ya, pada sekarang kita sering berbagi firman Tuhan di dalam WhatsApp, di dalam media sosial yang lain. Kita bukan hanya begitu saja mendengar, berbagi, tidak, menghafal, tidak, tetapi kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa kita menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita? Sebab hati yang telah bersih, dia mencintai firman Tuhan melebihi apapun. Ya. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini yang terjadi kepada hati yang telah bersih. Dia menyintai firman Tuhan melebihi daripada harta dunia, melebihi daripada uang ringgit, melebihi dari emas, intan, belian, bahkan daripada emas tua sekalipun. Firman Tuhan bagi dia begitu berarti, begitu berharga. Dia menghargai firman Tuhan ini melebihi emas tua. Dia akan mengejar firman Tuhan ini, mencari, menggali firman Tuhan ini, melebihi dia mengejar harta kekayaan dunia. Harta kekayaan dunia tiada arti lagi. Memang kita memerlukan, tetapi cinta kita kepada firman Tuhan melebihi segalanya. Karena hidup di dalam menyimpan dan mencintai firman Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah pelita kehidupan. Wow. Kita hidup di dalam dunia ini memerlukan pelita, suluh. Suluh bagi kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Harus firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita, agar kaki kita tidak mudah tersangkut, tidak mudah terpuruk. Langkah kita terus melangkah di jalan yang benar, karena firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Kita tahu mana yang salah, mana yang baik, mana yang betul, mana yang benar, mana yang buruk. Kita tahu. Kita tidak akan mudah tersesat, sebab jalan kita diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita mengalami kuasa kehebatan Tuhan yang bekerja. Jadi
kehidupan kita sebagai gereja Tuhan tidak mudah dilemahkan oleh pengaruh-pengaruh negatif dunia ini. Kita tidak mudah dihanyutkan oleh dunia ini. Makanya gereja Tuhan, isilah hati kita dengan harta karun dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka hidup kita akan sentiasa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengalami kehebatan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita telah belajar dengan tema mengalami kehebatan gereja Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk menebaskan segala yang najis dari kehidupan kita, dari hati kita khasnya, khususnya. Sebab firman Tuhan tidak mau hati kita dipenuhi segala sesuatu yang kotor, dipenuhi dan dikuasai oleh segala yang jahat. Sebagai anak Tuhan yang telah diselamat, ditebuskan, hati harus bersih. Untuk apa? Untuk Tuhan menabur benih firman Tuhan di dalam hati kita. Terimalah kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita dengan penuh kelembutan. Dan hati kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan bila firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kehebatan firman Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin bahagia hidup di dunia ini? Tiada manusia yang mau hidupnya terus diruntung dengan kesusahan, penderitaan. Semua manusia mau hidup bahagia. Inilah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan saja hidup kita bahagia, firman Tuhan berkata, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kehidupan gereja Tuhan akan menghasilkan buah pada musimnya. Gereja Tuhan tidak akan layu daunnya. Dan apa saja yang gereja Tuhan lakukan, yang gereja Tuhan perbuat, pasti berhasil. Inilah kuasa firman Tuhan yang dialami oleh gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah pelajari, yang telah Engkau sampaikan dan kami dengar dengan hati yang penuh terbuka, hati yang telah dibersihkan oleh Engkau. Segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang kotor telah Engkau cabut. Kini kami memiliki hati yang baru yang daripada Engkau, hati yang tunduk, hati yang taat kepada kebenaran firman-Mu, hati yang sentiasa sedia untuk melakukan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu Tuhan menguasai kami, menikmati, kami mengalami kehebatan kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa beruntung, betapa bahagianya hidup kami bila kebenaran firman-Mu menguasai kehidupan kami. Kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan menghasilkan buah pada waktunya, yang daunnya tidak akan layu. Apa saja yang kami perbuat akan mengeluarkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, mulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.